Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah merasa males? Kayak mau mulai sesuatu tapi magernya lebih gede? Jangan khawatir, kamu gak sendiri. Hampir semua orang pernah merasakannya, tapi gimana kalau rasa males ini udah ganggu produktivitasmu? Nah, di video ini kita akan bahas beberapa cara ampuh untuk mengusir rasa males dan mulai bergerak. Kenali pemicu malasmu. Langkah pertama yang krusial adalah mengenali secara spesifik apa yang memicu rasa malasmu. Rasa malas itu bukan tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ada alasan di baliknya. Apakah kamu merasa kewalahan karena tugas yang terlalu besar atau kompleks? Mungkin kamu kurang tidur yang membuat energimu rendah dan sulit berkonsentrasi? Atau bisa jadi distraksi dari gadget atau lingkungan sekitar yang terlalu ramai membuatmu enggan memulai. Coba luangkan waktu sejenak dan tanya dirimu, kenapa aku merasa malas sekarang? Apa yang sebenarnya menahan aku untuk memulai? Dengan memahami akar masalahnya, kamu bisa menemukan solusi yang lebih tepat. Misalnya, kalau tugas terasa berat, kamu bisa memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Atur tujuan kecil. Salah satu alasan terbesar kita merasa malas adalah saat melihat daftar tugas yang terasa sangat banyak dan berat. Otak kita langsung down dan cenderung menunda. Solusinya adalah memecah tugas besar. Jadi tujuan-tujuan kecil yang lebih mudah dicapai. Ini akan membuat tugas terasa tidak terlalu menakutkan. Contohnya, jika kamu ingin membersihkan seluruh rumah, jangan langsung membayangkan semua pekerjaan itu. Sebaliknya, pecah menjadi langkah-langkah kecil, seperti rapikan meja ruang tamu, sapu lantai dapur, bersihkan kamar mandi, dan seterusnya. Fokuslah pada satu hal kecil dulu. Setelah selesai mengerjakan satu bagian kecil, kamu akan merasakan kepuasan dan dorongan motivasi yang bisa menjadi bahan bakar untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Ini membangun momentum positif, mulai dari 5 menit saja. Ini adalah salah satu trik psikologis yang sangat ampuh dan sering disebut aturan 5 menit. Daripada berpikir, aku harus kerja berjam-jam yang terasa membebani, coba ubah niatmu menjadi, aku akan melakukan ini selama 5 menit saja. Misalnya, jika kamu harus belajar, katakan pada dirimu, aku akan belajar selama 5 menit. Atau jika harus menulis, aku akan menulis selama 5 menit. Seringkali, setelah 5 menit berlalu, kamu akan menemukan dirimu sudah merasa terlibat dan tertarik, sehingga ingin melanjutkan lebih lama. Otak kita butuh dorongan awal yang ringan, dan 5 menit itu bukan beban besar. Ini membantu mengatasi inersia awal dan memulai aliran produktivitas. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh besar terhadap tingkat produktivitas dan rasa malas. Pastikan lingkunganmu mendukung untuk fokus dan bekerja. Pertama, singkirkan semua distraksi. Jauhkan ponsel dari jangkauan, tutup tab atau aplikasi yang tidak perlu di laptop atau komputer. Kedua, rapikan tempat kerja atau belajarmu. Lingkungan yang berantakan bisa membuat pikiran ikut berantakan dan sulit berkonsentrasi. Ketiga, pastikan kamu mendapatkan cahaya yang cukup dan udara segar. Cahaya alami dapat meningkatkan mood dan energi, sementara udara segar membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Lingkungan yang nyaman dan rapi akan membuatmu lebih termotivasi untuk memulai dan bertahan. Beri penghargaan pada dirimu. Setelah berhasil menyelesaikan suatu tugas sekecil apapun itu, berikanlah penghargaan pada dirimu sendiri. Ini bukan hanya sekadar hadiah, tapi sebuah metode untuk melatih otakmu. Ketika kamu memberi reward setelah menyelesaikan tugas, otakmu akan mengasosiasikan penyelesaian tugas dengan hal yang menyenangkan. Penghargaan ini bisa berupa istirahat sebentar, menikmati secangkir kopi atau teh favoritmu, membaca beberapa halaman buku yang kamu suka, atau menonton episode singkat serial. Penghargaan kecil ini akan memberikan sinyal positif pada otakmu bahwa menyelesaikan tugas itu adalah hal yang memuaskan, bukan beban. Ini sangat penting untuk membangun kebiasaan baik dan mengurangi kecenderungan menunda di masa depan. Penutup. Ingat, rasa malas itu normal dan bagian dari pengalaman manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan strategi apa yang kita gunakan untuk mengatasinya. Coba terapkan tips ini satu persatu dan lihat perubahan positif yang terjadi pada produktivitas dan motivasimu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sewaktu-waktu kamu masih merasa malas, tapi jangan juga menyerah. Kalau kamu punya tips lain yang ampuh untuk menghilangkan rasa malas, share di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu, subscribe untuk video lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.